Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir harian yang dirahmati Allah. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia, dikenal ulama yang memiliki sejuta karomah. Sepertinya tidak berlebihan bila pengasuh pesantren Salafi itu dapat gelar sejuta karomah. Karena memang banyak sekali karomahnya, Kiai Haji Abdul Hamid sosok istiqomah dan penyabar, maka tidak heran bila mempunyai banyak karomah. Biografi singkat padat Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, begitulah masyarakat mengenalnya. Ia lahir di Desa Sumbergirang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah pada hari Ahad tanggal 22 November tahun 1914 Masehi, 4 Muharram 1333 Hijriah. Wafat pada hari Rabu, tanggal 25 Desember tahun 1985 di Pesantren Salafiyah, Pasuruan, tempat ia mula ngaji. Kiai Haji Abdul Hamid, nama lahirnya adalah Abdul Mukti, lahir dari keluarga Kiai Haji Abdullah bin Kiai Haji Umar dan Nyai Raihanah binti Kiai Haji Sidik. Dari 12 bersaudara, Kiai Haji Abdul Hamid kecil atau Abdul Mukti putra keempatnya. Pengasuh pesantren Salafi Pasuruan itu menikah dengan Nyai Hijen Nafisah binti Kiai Haji Ahmad Kusyairi yang kemudian memiliki 6 putra-putri, yakni Gus Muhammad Anas, Ning Zainab, Gus Muhammad Numan, Gus Muhammad Nasih, Gus Muhammad, dan Gus Muhammad Idris atau yang dikenal Kiai Haji Idris Pasuruan. Semasa masih kecil Abdul Mukti dipanggil Dul saja. Konon katanya nama ini sering dipelesetkan jadi Bedudul karena kenakalannya. Mukti kecil tumbunan lincah, ekstrovert, suka bergaul, dan nakal banget, tutur Kiai Haji Hasan Abdillah Glenmore, adik sepupunya sendiri. Namun Mukti nakalnya tidak sebagaimana anak sekarang, yang sampai mabuk-mabukan dan melakukan perbuatan asusila, melainkan nakalnya Mukti merupakan kenakalan bocah cilik yang masih berada dalam batas wajar, tapi untuk ukuran anak seorang kiai dipandang luar biasa. Karena sehari-hari ia jarang di rumah, hobinya main sepak bola dan layangan, ia sangat gila bola atau bola mania lah, orang sekarang menyebutnya. Bahkan untuk hobinya yang satu ini, ayahandanya tak sanggup membendungnya, sehingga karena seringnya bermain, ngajinya kurang teratur. Zikir harian yang dirahmati Allah, berikut 9 macam karomah Kiai Haji Abdul Hamid, sosok ulama dengan sejuta karomah. Karomah pertama, konon di usia kira-kira 6 tahun, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan itu telah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Karomah kedua, Kiai Haji Abdul Hamid bisa menggandakan dirinya. Dikisahkan, Habib Bakir Mauladawila siaturahim ke pesantrennya. Habib yang pernah berguru dengan Ustaz Imam Haberkut Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil Faqih memiliki ilmu yang mampu melihat hal gaib atau rahasia. Kala itu, di rumah Kiai Haji Abdul Hamid banyak orang guna minta doa dan barokah atau ada keperluan yang lain. Habib Bakir kaget, karena yang terlihat seperti Kiai Haji Abdul Hamid ternyata bukan. Menurutnya, yang ditemui bukanlah sosok Kiai Haji Abdul Hamid yang asli melainkan sosok gaib yang menyerupainya. Kemudian Habib Bakir mencari di mana sebetulnya Kiai Haji Abdul Hamid yang asli berada. Karomah ketiga, Kiai Haji Abdul Hamid juga pernah diperlihatkan kepada seorang Habib sepuh yang datang menemuinya. Waktu itu, sang Habib menanyakan kemana sang Kiai pergi ketika digantikan oleh sesosok gaib yang menyerupainya. Kiai Haji Abdul Hamid hanya diam saja, dan dengan spontan memegang Habib sepuh tersebut. Seketika itu kagetlah Habib sepuh tadi, melihat suasana di sekitar mereka berubah menjadi bangunan masjid yang sangat megah. Subhanallah, ternyata Habib sepuh tadi dibawa Kiai Haji Hamid mendatangi Masjidil Haram. Karomah keempat, yaitu ketika Asmawi, yang tak lain merupakan salah satu santrinya sendiri, harus melunasi hutang kepada panitia pembangunan masjid yang sudah jatuh tempo, besarnya Rp300.000, cukup besar untuk ukuran waktu sekitar tahun 70-an. Si santri tidak tahu dari mana uang sebanyak itu bisa didapat dalam waktu singkat. Sebab itulah, ia hanya bisa menangis, malu kalau sampai ditagih. Akhirnya Asnawi itu mengadu kepada Kiai Hamid. Dengan lembutnya,
Sang Kiai menyuruh Asmawi mengunduh pohon kelengkeng yang ada di halaman depan rumah Sang Kiai. Kata Kiai, di sana ada 2 pohon kelengkeng, kumpulkan daun-daun yang gugur itu dan bawa ke sini. Seusai menerima daun-daun kelengkeng itu, Kiai Abdul Hamid memasukkannya ke dalam saku baju. Ketika ditarik keluar, di tangannya tergenggam uang kertas. Kemudian ia menyuruh Asmawi melakukan hal sama tapi pada pohon kelengkeng lainnya. Menggunakan cara yang sama, daun kelengkeng itu berubah menjadi uang kertas. Setelah Asmawi menghitung jumlahnya Rp225.000, masih kurang Rp75.000, tiba-tiba datang seorang tamu menyerahkan uang tunai Rp75.000 kepada Kiai Hamid, dan kemudian uang itu diserahkan ke Asmawi. Karomah kelima, hal ini dialami oleh santrinya juga yang bernama Said Ahmad. Dia justru seolah ingin menguji kewalian Kiai Abdul Hamid. Said Ahmad ingin tahu, apakah Kiai tahu bahwa dirinya ingin diberi makan olehnya. Tatkala si santri sampai di pesantren milik sang Kiai, kebetulan saat salat Isya sudah masuk, dia pun ikut salat berjamaah. Ketika salat jamaah selesai, Said Ahmad tidak langsung pulang, melainkan menunggu sampai jamaah pulang semua. Lampu teras rumah Kiai Hamid pun sudah dimatikan, pertanda bahwa penghuni rumah sudah siap istirahat. Dengan demikian, dia pikir, niatnya berhasil, yaitu keinginannya untuk ditawari makan oleh Kiai tidak diketahui. Lalu si Said pun melangkahkan kakinya meninggalkan masjid. Ternyata tahu-tahu dari rumah Kiai Hamid ada yang melambaikan tangan. Dengan perasaan ragu, dia pun mendekatinya. Ternyata tuan rumah sendiri yang memanggilnya. Kata Kiai Haji Abdul Hamid sembari tersenyum, "Makan di sini ya." Dia pun diajak masuk ke ruang makan. Di sana hidangan sudah tersaji. "Maaf, lauknya seadanya," kata Kiai santai. "Sampeyan tidak bilang-bilang sih." Said tersindir, dan sejak itu dia percaya Kiai Hamid adalah wali. Sebenarnya masih banyak karomah Kiai Haji Abdul Hamid yang lain. Karomah keenam, suatu ketika di Klaten, Jawa Tengah tempat Kiai Haji Abdul Hamid dilahirkan pernah dihebohkan dengan sosok misterius yang tak lain adalah Kiai Haji Abdul Hamid. Sosok sejuta karomah itu bikin pengajian rutin padahal ia sudah wafat beberapa tahun sebelumnya. Sebagaimana pengajian rutinan pada umumnya di daerah-daerah, Kiai Haji Abdul Hamid bertugas sebagai penyampai tausiah kepada para jamaah. Suatu saat Kiai yang penuh karomah ini beberapa pekan tidak dapat menghadiri pengajian tanpa diketahui alasan jelasnya. Akhirnya ada salah satu tokoh warga yang mencari tahu tentang keberadaan Kiai Haji misterius itu, yang kemudian dikabarkan bahwa sosok yang sebelumnya pernah mulang ngaji itu sudah lama wafat dan diberitahukan bahwa kuburannya berada di Pasuruan, Jawa Timur. Namun pada awalnya masyarakat yang pernah ikut pengajiannya di Klaten itu tidak percaya terhadap berita itu, disangkanya berita itu hoaks, bohong. Sehingga mereka dengan rasa ragu dan penasaran pergi ke Pasuruan untuk melihat langsung kuburan beliau. Tibalah mereka di depan alun-alun Pasuruan, ketua rombongan langsung memandu rombongan yang kemudian digiring ke pemakaman yang ada di sebelah masjid itu. Dan situlah para jamaah menangis sejadi-jadinya karena dengan langsung mereka menyaksikan makam yang bertuliskan Kiai Haji Abdul Hamid. Karomah ketujuh, dikisahkan bahwa dalam dada Kiai Haji Abdul Hamid terdapat keris. Konon kejadian tidak ada yang tahu kecuali adik iparnya sendiri yang kala itu dipanggil Kiai Haji Abdul Hamid ke kamarnya, bahkan istrinya sendiri pun tidak tahu tentang kejadian itu. Begitulah cerita salah seorang santrinya yang bernama Hal Lutfi bin Abdul Basit. Karomah ke-8, pada zaman Orde Baru di mana rezim yang memerintah saat itu dikenal dengan diktator dan arogan, suatu waktu Kiai Haji Abdul Hamid kedatangan rombongan yang tidak lain adalah rombongan pemerintah yang hendak maksa beliau masuk partai berlambang beringin itu. Menariknya, Kiai Haji Abdul Hamid dengan penuh sopan menerima ajakan itu sehingga harus menandatangani surat perjanjian setia dan berkas lain. Namun tanpa disangka bolpen yang mau digunakan itu ternyata tidak bisa keluar tinta. Akhirnya gagallah rencana pemerintah untuk maksa Kiai Haji Abdul Hamid tanda tangan.
Karomah ke-9, banyak cerita juga bahwa salah satu karomah Kiai Haji Abdul Hamid itu mampu ngoperasi orang yang sedang sakit perut entah itu mah dan lainnya. Konon suatu ketika ada salah satu Gus, sebutan untuk putra Kiai Jawa, sakit perut. Sudah diperiksakan ke dokter namun tidak kunjung sembuh. Akhirnya datanglah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan yang sebelumnya sudah diminta datang, dan langsung ngoperasi perut Gus yang sudah terbaring sakit itu. Hasilnya benar-benar menyembuhkan. Zikir harian yang dirahmati Allah itulah kisah sejuta karomah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan yang kami kutip dari beberapa sumber. Mudah-mudahan informasi ini menjadi wasilah bagi kita semua, dan dipertemukan dengan beliau kelak di akhirat. Amin.